Cerita ini berawal dari seorang gadis bernama Milly Naudial. Ia tinggal berdua bersama ayahnya. Milly lulusan keperawatan. Setiap hari, Milly diantar oleh ayahnya berangkat mengikuti kelas pelatihan IELTS. Milly ingin bekerja menjadi perawat di Kanada. Ia berusaha keras belajar bahasa Inggris. Milly bekerja paruh waktu di sebuah restoran yang terletak di dalam mall mewah. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Milly mempunyai pacar bernama Samir yang sedang mencari pekerjaan. Mereka saling mencintai satu sama lain. Milly adalah gadis yang ceria dan rajin. Setiap hari, Milly selalu mengingatkan ayahnya untuk rutin meminum obat. Milly berhasil mengikuti tes dan dia bersiap untuk pergi ke Kanada. Namun, ayah dan pacarnya merasa sedih. Teman kerja Milly bernama Haslin. Milly selalu pulang kerja bersamanya. Ayahnya diam-diam merokok saat Milly tak ada. Akhirnya diketahui oleh Milly. Milly meminta untuk mengumpulkan semua rokok yang ayahnya sembunyikan. Milly mengkhawatirkan kesehatan ayahnya. Milly memohon agar ayahnya menjaga kesehatan. Keesokan paginya, Milly bekerja seperti biasa. Ia menerima telepon dari Samir. Samir mendapat pekerjaan di Delhi. Samir menelpon ketika ia sedang mabuk bersama teman-temannya. Saat Samir mengantar Milly ke rumahnya, mereka dihentikan oleh polisi yang menghukumnya karena tidak memakai helm dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Mereka berdua dibawa ke kantor polisi. Ayah Milly dipanggil ke kantor polisi. Dia cemas melihat putrinya dan tidak berbicara dengannya meskipun Milly telah mencoba beberapa kali untuk membuat percakapan. Keesokan paginya, Naudial dan Milly pergi ke kantor imigrasi untuk mengurus keberangkatan Milly ke Kanada. Naudial ingin secepatnya Milly ke Kanada. Setelah itu, Milly pun berangkat bekerja. Ia nampak sedih. Sesampainya di restoran, manajer tempat Milly bekerja memarahinya karena Milly dan temannya tidak teliti ketika mengecek stok barang dan tidak menutup pintu hingga akhirnya tikus pun masuk dan merusak stok barang. Saat Milly istirahat, makan siang pun manajer masih menyindirnya hingga ia kehilangan nafsu makan. Samir mendatangi Milly saat Milly sedang bekerja. Manajer Milly pun marah karena mengganggu pekerjaan dan membuat antrian semakin panjang. Samir pun pergi meninggalkan restoran. Milly menelpon ayahnya namun tak diangkat. Begitupun Samir menelpon Milly namun tak diangkat. Milly bingung harus bagaimana menghadapi ayahnya. Milly melakukan absen untuk pulang. Namun tiba-tiba dua temannya meminta tolong untuk meletakkan stok barang ke ruang pendingin. Milly menolak. Namun karena mereka memohon bantuannya, akhirnya Milly pun membantu mereka. Milly memasukkan semua stok barang ke dalam ruang pendingin. Manajer Milly masih sibuk menelpon hingga ia tak sadar Milly masih di restoran. Ia pun mengunci pintu ruang pendingin saat Milly masih di dalam. Milly memukul-mukul pintu memanggil manajernya, namun manajernya tidak mendengar. Manajernya pun pulang. Samir menelpon Milly, dia akan berangkat ke Delhi, namun handphone Milly tertinggal di luar. Milly kedinginan, ia berusaha mendobrak pintu namun tak berhasil. Ayah Milly khawatir karena Milly belum pulang. Ia meminta tolong Haslin untuk menanyakan keberadaan Milly, namun semuanya bilang Milly sudah meninggalkan restoran. Ayah Milly pun semakin khawatir, ia berada di depan restoran Milly bekerja. Ia tak tahu Milly ada di dalam. Ia terus menelpon Milly. Sementara Milly yang berada di ruang freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius sudah mulai kedinginan. Ia menggosok-gosok seluruh badannya. Ia berusaha meminta pertolongan dengan berteriak-teriak dan memukul-mukul pintu. Saat itu ada seorang anak yang mendengar. Dia bilang ke ayahnya, namun ayahnya tak mendengar. Mereka pun pergi. Milly semakin kedinginan. Badan dia gemetar. Semua lampu yang ada di area mall mewah itu sudah mulai padam. Milly duduk kedinginan di pojok ruangan dan ia mimisan.
Ia sesaat tertidur dan bermimpi. Saat ia terbangun, tangan ia mulai mati rasa dan membeku. Ia melepas jam tangan dan aksesoris lainnya. Ia menyobek baju yang ada di tasnya dan mengikatnya ke tangan dan kakinya. Ia solatip agar tidak mudah lepas. Milly mempunyai ide. Ia mencoba menutup lubang kipas menggunakan kardus dengan menggunakan tangga. Walau dengan badan gemetar, namun dia terjatuh dari tangga dan kakinya tertimpa rak barang. Milly pun teriak kesakitan. Di lain tempat, ayah Milly dan pamannya melaporkan ke polisi bahwa Milly hilang. Ia bertemu dengan petugas polisi yang sombong. Polisi itu berpendapat bahwa Milly pergi dengan pacarnya. Milly menangis kesakitan karena kakinya terkilir. Naudial mendatangi rumah Samir untuk mendapatkan informasi. Namun Samir tidak di rumah. Di ruang pendingin, Milly mencoba mengobati kakinya sendiri dengan keahliannya sebagai perawat. Tiba-tiba Samir datang ke rumah Milly. Naudial pun melampiaskan kemarahannya. Samir pun dibawa ke kantor polisi. Milly ketakutan, rupanya ada seekor tikus di dekatnya. Milly mengobati kakinya dengan menggunakan bahan yang ada. Dia mencoba berdiri dan mencari makanan. Sambil menggigil, ia memakan biskuit yang ia temukan di lantai dan ia berbagi dengan tikus. Tiba-tiba Milly terpikir sebuah ide. Ia mencoba memblokir kipas freezer. Di lain tempat, Naudial dan Samir bertanya kepada teman-teman Milly. Naudial masih curiga Samir menyembunyikan Milly, namun Samir meyakinkan Milly tak bersamanya. Teman-teman Samir pun ikut membantu mencari Milly. Milly menemukan korek api di tasnya. Ia membakar kertas agar tubuhnya tetap hangat. Namun ruangan itu menjadi berasap. Milly pun terbatuk-batuk. Ia pun memadamkan apinya. Tak diam saja, Milly mengumpulkan bok kardus dan membuat ruangan untuk berlindung tubuhnya. Naudial dan Samir menjelaskan kronologi Milly sebelum hilang kepada polisi. Namun polisi itu malah memukul Samir dan terjadilah keributan. Datanglah inspektur polisi dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Inspektur polisi meminta untuk melapor ke unit siber untuk melacak keberadaan Milly. Inspektur juga menelpon manajer Milly untuk mengetahui detail absen Milly. Polisi sombong itu pun merasa kesal karena ia disalahkan. Milly yang masih di ruang freezer kesakitan karena kulit tangannya terkelupas. Kulitnya membeku dan menempel di lantai. Ia menangis terseduh-seduh. Naudial, Samir, dan yang lain berusaha mencari keberadaan Milly. Milly masih berusaha memblokir kipas freezer. Milly membungkus badannya menggunakan wrapping. Unit siber memberitahu lokasi terakhir Milly berada. Namun polisi sombong itu sengaja tidak meneruskan informasi ke inspektur. Ia malah bersantai seolah-olah tak ada yang terjadi. Milly melempar barang stok ke arah kipas freezer, berharap agar kipas terhenti. Setelah Samir menyadari keberadaan Milly, Samir pun bergegas menuju ke restoran. Namun Samir menabrak mobil, ia pun terjatuh. Milly berhasil memblokir satu kipas. Kini dengan sisa tenaganya, ia mencoba melempar barang namun Milly terjatuh. Naudial menyesal telah mengabaikan Milly. Ia teringat Milly dan menangis. Tiba-tiba seorang security mall memberitahu Milly belum meninggalkan mall. Dan secara bersamaan, tim inspektur juga datang. Semuanya dikerahkan untuk mencari keberadaan Milly. Sementara Milly di dalam ruang freezer kondisinya semakin lemah. Ia mencoba membuka baut yang ada di dinding. Penutup dinding itu pun terbuka. Ia memukul dinding dengan memakai nampan. Nampan itu terjatuh ke bawah dan dilihat ayahnya. Seketika itu ayahnya sadar Milly ada di sana. Milly terjatuh dan hampir tak sadarkan diri. Ia bermimpi bertemu ayahnya dan Samir. Samir dan yang lain berlari menuju restoran.
Akhirnya mereka menemukan Milly yang tergeletak di lantai. Naudial memeluk Milly dan menangis. Ia mengira Milly telah tiada. Namun tiba-tiba Milly memanggilnya. Mereka membawa Milly ke rumah sakit. Dokter tak menyangka Milly bisa bertahan di ruang freezer selama 5 jam dengan suhu minus 18 derajat Celcius dan dengan memakai pakaian biasa. Tidak ada yang serius dengan keadaan Milly. Milly akan segera pulih. Milly berada di ruang perawatan ditemani ayahnya dan Samir. Ia senang karena ayahnya sudah berbaikan dengan Samir. Mereka mendapatkan restu dari Naudial. Cerita pun berakhir. Dari film ini ada hal yang bisa kita petik. Kita harus selalu menghargai orang yang kita sayang dan berusahalah selagi kita bisa dan mampu. Jangan mudah menyerah. Jangan mudah goyah. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.